Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami dari SD 9 untuk memaparkan hasil student project kami yang berjudul Long Term Travelers and Expatriates. Next. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada dosen fasilitator dan evaluator kami yang telah membimbing dalam proses penyusunan student project kali ini. Next. Baik, berikut merupakan anggota kelompok kami. Next. Kita akan membahas mengenai bab 1 pendahuluan. Next. Sebelum diperkenalkan, saya Indri Gracelia TK dengan NIM 21025110558. Next. Dan bepergian keluar maupun dalam negeri kembali banyak diminati oleh masyarakat belakangan ini. Hal ini didukung oleh kemudahan transportasi dan pembukaan kembali destinasi wisata setelah penerapan PPKM akibat pandemi. Namun tren ini menimbulkan suatu tantangan baru berupa semakin besarnya risiko terhadap kesehatan para wisatawan dan ekspatriat. Next. Oleh karena itu, sebelum melakukan perjalanan, diperlukan kewaspadaan dan kesiapan berupa edukasi mengenai risiko insiden berbagai penyakit, paparan serangga, asuransi kesehatan, dan juga vaksinasi. Penyakit diare dan malaria merupakan penyakit yang sering terjadi pada wisatawan, dengan angka kejadian yang sudah tertera pada slide. Kejadian ini menandakan kurangnya informasi mengenai travel medicine di kalangan wisatawan dan ekspatriat. Maka dari itu, kami sebagai penulis ingin menjabarkan mengenai long-term travelers and expatriates, dengan harapan tulisan ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan tambahan bagi masyarakat dan juga penulis. Next. Baik, berikut merupakan rumusan masalah yang telah kami susun. Next. Berikut merupakan tujuan penulisan. Next. Berikut merupakan manfaat dari student project yang telah kami buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, ini perkenalkan nama saya Imade Surya Putra Utama dengan di belakang 25. Jadi sini saya menjelaskan definisi dari long term travel itu sendiri, yang mana merupakan suatu kegiatan perjalanan atau bepergian dalam kurun waktu yang panjang sekitar 3-6 bulan. Berbicara mengenai perjalanan atau bepergian tidak luput dengan kegiatan berwisata. Dalam berwisata ada pun hal yang dipertimbangkan seperti tempat yang akan dikunjungi, kegiatan apa yang akan dilakukan, dan juga risiko yang berhubungan dengan kondisi kesehatan wisatawan. Mengingat jalan wisata yang dalam jangka panjang, wajib bagi wisatawan untuk melakukan screening kesehatan terlebih dahulu yang bertujuan untuk mengurangi risiko wisatawan terkena suatu penyakit yang akan berdampak terhadap perjalanan wisata yang akan dilakukannya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Anita Putri dengan 3 digit NIM 1250. Dari saya akan menjelaskan mengenai expatriate, di mana expatriate merupakan suatu pelaku budaya meninggalkan warga negaranya dan masuk mempelajari negara lain. Yang dimana di Indonesia dia itu menjadi pelaku budaya yang awal tertarik dengan budaya Indonesia karenanya keunikan dan beraneka ragam yang berbeda-beda. Expatriate juga disebut sebagai subjek perpajakan internasional yang wajib membayar pajak ganda, baik itu pajak domestik maupun pajak negara tuan rumah. Oleh karena itu, perpajakan harus dirancang sebaik mungkin untuk menjamin tidak adanya insentif atau disinsentif terkait dengan penugasan internasional khusus. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andini dengan 3 digit terakhir 020. Izin untuk menjelaskan perbedaan dari long term travels dan experience, di mana yang pertama dari segi waktu dan tujuan hal ini sangat berbeda. Long term travels biasanya wisatawan yang datang kurang lebih 6 bulan dan akan kembali di waktu-waktu tertentu. Meski lama dia akan kembali dengan waktu yang ditentukan. Sedangkan experience berkebalikan, mereka akan menetap dan akan mempelajari budaya di situ seperti belajar dan bekerja dengan waktu yang tidak ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu dari segi persiapan dan vaksin. Biasanya long term travels mempersiapkan seluruh vaksin sampai lengkap. Sedangkan experience bisa saja setengah dia di negara asalnya dan kemudian di negara tujuan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ray Prastia dengan 3 digit NIM terakhir 190. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik long term traveler dan expatriate. Jadi karakteristik long term traveler itu yang pertama tinggal atau menetap di suatu negara hingga waktu ditentukan. Yang kedua mempunyai tugas negara. Yang ketiga pendidikan tinggi dan kaya. Dan yang terakhir pekerja asing resmi yang tinggal secara sementara di negara di mana mereka bukanlah warga negara tersebut. Kemudian karakteristik expatriate itu yang pertama perjalanan ini dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Kedua, orang melakukannya itu tidak mencari nafkah di negara tersebut. Yang terakhir itu orang pelajari kebudayaan negara lain hingga menjadi pelaku budaya di negara tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Jody Sirawan dengan 3 belakang 188. Saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi kesehatan long term traveler dan juga experience.
Oke, jadi banyak faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan wisatawan yang hendak bepergian, misalnya saja seperti penyakit infeksi endemik di wilayah yang akan dikunjungi, dengan perantara seperti hewan, makanan, minuman, air, tanah, udara, hubungan seksual, dan juga infeksi melalui darah. Jadi diharapkan para wisatawan ini dapat melakukan pencegahan sebelum bepergian dengan cara mengenali daerah yang akan dikunjungi, menjaga higienitas selama bepergian, bila perlu para wisatawan juga bisa melakukan vaksinasi. Namun selain itu, selain dari penyakit infeksi, kondisi dari para wisatawan pun perlu dipertimbangkan. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya lanjutkan kepada teman-teman yang berikutnya. Baik, perkenalkan saya Gusti Michael Senggerat dan yang kedua-dua di sini mohon izin untuk menjelaskan yaitu risiko penyakit di daerah tropis pada long term travel and experience. Jadi menurut WHO, daerah tropis itu merupakan tempat masyarakat yang berisiko terkena penyakit seperti malaria dan juga demam berdarah. Di mana demam berdarah ini itu adalah yang paling umum dan kemudian dilanjutkan oleh malaria. Selanjutnya WHO itu bahkan menyatakan bahwa demam berdarah dengue itu telah diidentifikasi sebagai salah satu penyakit paling berbahaya secara global. Lalu Center for Disease Control and Prevention atau CDC itu menyatakan bahwa hanya nyamuk Anopheles betina yang dapat menularkan. Selanjutnya secara khusus keberadaan wabah dan masalah kesehatan di destinasi wisata itu tujuan itu membuat lembaga terkait memberikan perhatian berupa peringatan perjalanan bagi wisatawan. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Edo Bagus Kadidwi Diksa Pranata dengan 3 digit yang terakhir 040. Di sini saya izin menjelaskan mengenai jenis penyakit tropis pada travelers dan juga expatriates, di mana ada beberapa jenis seperti diare, demam berdarah, kaki gajah, malaria, kemudian ada schistosomiasis, infeksi jamur, tuberkulosis, kusta, dan juga lain sebagainya. Jadi, untuk penyakit-penyakit tersebut dominan disebabkan oleh virus dan juga bakteri, kemudian ada beberapa juga yang disebabkan oleh parasit seperti cacing. Sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nima Desukmaningsih dengan 3 digit dan terakhir 019. Di sini saya akan menjelaskan tata laksana penyakit di daerah tropis pada long term travelers and expatriates. Baik, yang pertama itu ada diare. Untuk tata laksananya meliputi pemberian rehidrasi, suplementing, nutrisi, antibiotik selektif, dan juga pemberian edukasi. Lalu yang kedua itu ada diare. Untuk tata laksananya bersifat suportif dan juga terapi simptomatik. Lalu yang ketiga ada filariasis atau kaki gajah. Tata laksananya meliputi perawatan kebersihan kaki, istirahat yang cukup, pemberian antibiotik, terapi simptomatik, dan juga pemberian dietil karbamasin sitrat ditambah dengan albendazole. Lalu yang keempat ada malaria, dapat diberikan obat anti malaria yang disesuaikan dengan jenis parasit penyebab, tingkat keparahan, dan juga daerah yang pernah dikunjungi. Perkenalkan, saya Putri Dial Sultami dengan yang terakhir 145. Saya mohon izin untuk melanjutkan penyakit yang kelima, schistosomiasis. Untuk tata laksananya dapat dengan terapi praziquantel untuk eliminasi cacing dewasa, di mana terapi dilakukan 6-8 minggu setelah paparan terakhir, dan setelahnya dilakukan monitor efektivitas dari terapi. Kemudian selanjutnya infeksi jamur, di mana terapinya adalah obat anti jamur seperti amphotericin B, fluconazole, itraconazole, ketoconazole, dan miconazole. Selain itu dapat dilakukan prosedur debridement. Kemudian selanjutnya tuberkulosis, di mana tata laksananya dalam 2 tahap, yaitu tahap awal harus diberikan selama 2 bulan, kemudian tahap lanjutan selama 4 bulan, di mana untuk jenis obatnya itu dapat diberikan isoniazid, pyrazinamide, rifampicin, ethambutol, dan streptomycin. Kemudian selanjutnya ada kusta, di mana untuk regimen pengobatannya adalah multi-drug terapi dengan kombinasi medikamentosa utama yang terdiri dari rifampicin, clofazimine, dan juga dapsone. Baik, saya izin lanjutkan. Perkenalkan, saya Abraham Kirsurus Kadodo, 6307. Jadi saya akan menjelaskan tentang pencegahan penyakit long term traveler and experience. Oke, jadi pada kasus wabah MERS juga informasi yang tidak teratur juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan ketakutan yang berlebihan terhadap wabah penyakit. Hal ini disebabkan karena informasi yang tidak sesuai berdifungsi menjadi rumor atau menghasilkan ketakutan berlebihan yang tidak perlu. Untuk mencegahnya itu kita perlu ada pemahaman yang terintegrasi akan media memberikan konten yang informatif dan membangun suap kerja juga yang berasal dari daerah frekuensi tinggi dan asosiasi negatif. Semua keberangkatan harus melakukan karantina sendiri selama 14 hari sebelum bekerja. Baik, perkenalkan nama saya Kaki dengan 3 digit 174. Next slide. Baik, di kesimpulan. Jadi long term travel merupakan suatu kegiatan perjalanan atau bepergian dalam waktu yang panjang, bisa 3-6 bulan. Kemudian untuk expatriate, yaitu seseorang yang menetap di luar negeri dan bisa menetap jangka lama. Nah, dengan lama yang ada durasi di suatu negara, maka risiko terkena penyakit baru meningkat. Oleh karena itu, untuk expatriate dan long term traveler perlu mengetahui penyakit-penyakit apa dan juga perlu memvaksinasi jika bepergian jauh.
Setelah itu next slide saran, yaitu diperlukan adanya pemahaman yang lebih baik terkait long-term traveler dan expatriate, yaitu definisi, karakteristik, faktor yang mempengaruhi kegiatan long-term traveler dan expatriate, kemudian risiko penyakit daerah tropis, pengobatan, serta pencegahannya. Baik, sekian dari kami dari SGA 9, kami ucapkan terima kasih.